Wawancara selebriti biasanya berisi pertanyaan tentang proyek mereka yang akan datang dan hal-hal penting yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Namun, dalam beberapa kesempatan, wawancara-wawancara ini bisa menjadi kacau ketika pertanyaan yang tidak pantas diajukan atau sang selebriti mulai bertingkah di luar kebiasaan. Dan momen-momen seperti ini biasanya dibicarakan selama puluhan tahun setelah itu. Nomor 10. David Blaine telah terkenal karena trik sulap dan ilusi-ilusinya yang membuat orang-orang tercengang selama bertahun-tahun. Dia dikenal karena sikapnya yang tenang, bahkan saat tampil di atas panggung atau di jalanan. Namun, dalam sebuah wawancara yang berlangsung pada tahun 2001, dia tampaknya membawa hal ini terlalu jauh. Wawancara yang dimaksud direkam untuk GMGM TV atau Good Morning Television, yang merupakan acara TV sarapan nasional ITV pertama di Inggris Raya. Pewawancaranya adalah Eamonn Holmes, seorang presenter terkenal di Inggris, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa percakapannya dengan Blaine akan benar-benar berjalan satu arah. Ketika Blaine melangkah ke set, dia langsung diperkenalkan oleh Holmes, tetapi percakapan langsung terhenti, yang menyebabkan salah satu wawancara paling tidak nyaman dan canggung sepanjang masa. Holmes akan mengajukan pertanyaan, namun Blaine hanya menatapnya tanpa ekspresi dan tampak tidak berniat untuk menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dengan telapak menghadap keluar dan berulang kali menunjukkan mata jahat yang telah dia gambar sendiri di tangannya kepada Holmes. Akhirnya Holmes bertanya untuk apa mata itu, dan Blaine akhirnya memecah keheningan dengan mengatakan itu untuk perlindungan. Holmes bertanya dari apa dia perlu perlindungan, dan Blaine dengan datar menjawab bahwa itu adalah perlindungan dari kehilangan nyawanya. 18 tahun kemudian, Blaine kembali muncul di acara itu, tetapi kali ini dia diwawancarai oleh Lorraine Kelly, seorang presenter terkenal lainnya. Dia menyinggung pertemuan sebelumnya dan bertanya mengapa Blaine menolak untuk mengatakan apapun kepada Holmes. Dia mengatakan bahwa saat dia berada di belakang panggung di ruang tunggu sekitar pukul 7.30 pagi, dia tiba-tiba merasa bahwa trik kartu yang sudah dia siapkan akan terlalu membosankan untuk acara itu. Jadi, dia membuat rencana alternatif. Dia berpikir akan lucu jika dia tetap diam sepanjang wawancara. Tapi Holmes kemudian menyatakan bahwa menjalani wawancara itu sangat menyiksa dan membuatnya sangat stres. Blaine kemudian meminta maaf kepada Holmes dan bahkan menunjukkan beberapa trik kartu kepadanya. Nomor 9. Tom Cruise, bintang film terkenal yang namanya identik dengan film Mission Impossible, telah memberikan beberapa wawancara menarik selama bertahun-tahun, seperti saat dia mulai melompat-lompat di atas sofa di acara Oprah Winfrey setelah mengungkapkan bahwa dia sedang berkencan dengan aktris Katie Holmes. Sebagian besar wawancaranya berjalan sesuai rencana, dengan Cruise menjawab pertanyaan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Namun, wawancara lain yang terjadi pada 24 Juni 2005 tidak berjalan sesuai rencana, dan cuplikan dari insiden tersebut telah ditonton secara online berkali-kali. Pada saat itu, para penggemar Cruise sangat menantikan perilisan film barunya, War of the Worlds, yang didasarkan pada kisah fiksi ilmiah karya H.G. Wells. Banyak orang mengingatnya karena kabarnya pernah menyebabkan kekacauan ketika cerita tersebut disiarkan di sebuah acara radio bertahun-tahun lalu, sehingga mereka sangat antusias untuk melihat bagaimana kisah itu akan diadaptasi ke layar lebar. Pada hari yang dimaksud, Cruise tampil di acara Today Show yang saat itu dipandu oleh Matt Lauer. Awalnya semuanya tampak berjalan lancar, tetapi kemudian Lauer mengajukan pertanyaan yang tampaknya membuat Cruise kesal, dan setelah itu terjadi perdebatan sengit yang masih dibicarakan hingga sekarang. Sampai saat itu, mereka telah membicarakan tentang film yang akan datang, dan fakta bahwa Cruise dan Katie Holmes akan segera menikah. Namun pertanyaannya tiba-tiba berubah ke arah yang benar-benar tak terduga. Lauer membicarakan fakta bahwa aktris Brooke Shields memilih untuk menggunakan obat antidepresan untuk mengatasi depresi pasca persalinan dan beberapa komentar yang telah dibuat Cruise tentang hal ini. Sebelumnya, Cruise telah mengkritik Shields, menyatakan bahwa penggunaan obat tersebut tidak hanya berbahaya, tetapi juga tidak bertanggung jawab. Pernyataan-pernyataan ini berasal dari afiliasinya dengan gereja Scientology dan keyakinan kuat kelompok tersebut bahwa obat psikiatri lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaat. Dia menambahkan bahwa penggunaan obat tersebut oleh Shields akan mendorong ibu-ibu baru lainnya untuk melakukan hal yang sama, dan kemudian menyarankan bahwa depresi pasca melahirkan dapat diatasi dengan vitamin, olahraga, dan pola makan yang tepat. Ketika ditanya tentang komentar-komentar ini oleh Lauer, Cruise menuduhnya mendukung penggunaan obat-obatan tersebut, meskipun tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dia menambahkan bahwa psikiatri tidak lain hanyalah pseudoscience, namun kemudian dia meminta maaf, menyatakan bahwa seharusnya dia menangani situasi tersebut dengan lebih tenang. Nomor 8. Bukan ide yang baik untuk menyimpang dari topik saat mewawancarai seorang selebritas. Tidak peduli seskandal atau semenarik apapun kehidupan mereka sampai saat itu.
Ini adalah pelajaran yang tampaknya tidak pernah dipelajari oleh David Letterman, dan tindakannya saat mewawancarai aktris Lindsay Lohan pada tahun 2013 sering dikutip sebagai bukti untuk hal ini. Pada tahun itu, Lohan kembali berakting setelah melewati masa yang kacau dalam hidupnya. Dia menjadi kecanduan alkohol dan zat terlarang, serta telah beberapa kali menjalani rehabilitasi, namun sebagian besar tanpa hasil yang nyata. Lebih parah lagi, dia membintangi serangkaian film yang gagal di box office dan reputasinya sangat rusak. Namun dia berhasil bangkit kembali dan dijadwalkan tampil dalam sebuah film dan sitkom, yaitu Scary Movie 5 dan Anger Management. Awalnya pasangan itu membicarakan film yang akan datang dan tampak menikmati waktu bersama. Namun kemudian Letterman tiba-tiba mengubah arah wawancara dan menjadi agresif terhadap Lohan, yang terlihat jelas merasa tidak nyaman. Pertama, dia bertanya apakah seharusnya dia mengikuti program rehabilitasi, yang kemudian dijawab olehnya bahwa dia akan pergi ke fasilitas tersebut pada tanggal 2 Mei dan akan tinggal di sana selama 3 bulan. Letterman bertanya berapa kali dia sudah menjalani rehabilitasi, dan Lohan menjawab beberapa kali. Ketika ditanya untuk apa dia akan menjalani rehabilitasi, Lohan menjadi semakin tidak nyaman dan menyatakan bahwa mereka belum membahas pertanyaan seperti ini sebelumnya. Namun Letterman tetap bersikeras, melontarkan pertanyaan demi pertanyaan meskipun Lohan menyarankan agar mereka beralih ke topik lain. Pada satu titik dia menegurnya dengan mata berkaca-kaca, menyatakan bahwa kesehatan fisik dan mentalnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dijadikan bahan lelucon olehnya. Namun bahkan hal ini tampaknya tidak berpengaruh padanya. Dia kemudian menyinggung fakta bahwa dia pernah tertangkap mencuri sebuah kalung emas seharga $2.500 dengan mengatakan bahwa seharusnya dia datang ke acara itu dengan label harga yang masih menempel di gaunnya. Sementara Letterman menghadapi kecaman keras karena gaya wawancaranya yang tampak tidak peduli, Lohan mencoba menutupinya dengan tawa sambil menghapus air mata dari wajahnya, sambil berkata, "Aku senang bertemu denganmu." Nomor 7. Aktris Hollywood, supermodel, dan penyanyi selalu berada di bawah tekanan untuk menjaga berat badan mereka tetap rendah berkat standar kecantikan yang tidak masuk akal yang telah ditetapkan oleh industri film. Dan dalam banyak kasus, mereka langsung dikritik begitu mereka menambah berat badan sedikit saja, baik oleh para penggemar maupun eksekutif Hollywood. Saat ini jenis body shaming seperti ini dianggap benar-benar tidak dapat diterima. Itulah sebabnya wawancara antara Howard Stern dan Anna Nicole Smith yang terjadi pada tahun 2002 kembali muncul di internet, dengan banyak orang mengkritik Stern atas perilakunya yang mengerikan. Smith terinspirasi oleh Marilyn Monroe untuk menjadi bintang film, tetapi ini berarti dia harus memenuhi standar yang sama seperti idolanya selama bertahun-tahun. Dia sering muncul di tabloid yang mempermalukannya karena kelebihan berat badan, dan para komedian sering menjadikannya bahan lelucon. Pada saat wawancara, Smith sedang membintangi serial reality show miliknya sendiri yang berjudul The Anna Nicole Show, dan dia tampil di acara Howard Stern untuk membahas serial tersebut. Tetapi situasinya segera menjadi tidak terkendali. Dalam episode sebelumnya, Stern dan para tamunya membahas berat badan Smith dengan sang pembawa acara menyarankan bahwa berat badannya sekitar 300 pon, sambil menambahkan bahwa dia tidak mengerti mengapa Smith tidak merasa dirinya gemuk. Mereka kemudian memutuskan untuk bertaruh tentang berat badannya, dan rekan pembawa acara wanita Stern, Robin Quivers, justru menganggap ini ide yang bagus, bukannya membela Smith seperti yang seharusnya dia lakukan, menurut para penggemar Smith. Mereka kemudian mengatur agar Smith datang ke studio untuk wawancara, dan dia langsung menuntut penjelasan mengapa Stern menyebutnya kelebihan berat badan. Dia menjawab bahwa Smith tidak berpakaian seperti wanita yang tahu dirinya kelebihan berat badan. Tapi Smith membantah, mengatakan bahwa dia tahu dirinya adalah wanita bertubuh besar, mengutip kata-katanya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya membuat para penggemar terkejut. Stern mencoba meyakinkan Smith untuk naik ke timbangan agar berat badannya bisa diketahui, dan dia mengungkapkan bahwa dia bertaruh uang pada hasilnya. Ketika dia menolak, dia berulang kali diteriaki untuk naik ke timbangan dan ditawari $3.000, tetapi tetap menolak. Wawancara itu menjadi sangat memanas, dan Smith menuntut permintaan maaf bertahun-tahun kemudian setelah dia berhasil menurunkan banyak berat badan. Namun Stern tidak pernah memberikan permintaan maaf dalam bentuk apapun, dan Smith akhirnya meninggal dunia tanpa Stern pernah menyadari betapa merusaknya tindakan yang dia lakukan, serta bahwa ucapannya kemungkinan besar telah berkontribusi pada rapuhnya kondisi mental Smith dan pada kematiannya kemudian. Nomor 6. Courtney Love, mantan istri dari legenda grunge Kurt Cobain, tak asing dengan kontroversi. Selama beberapa dekade, dia berjuang melawan alkohol dan zat terlarang, dan beberapa orang bahkan mengklaim bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Cobain, meskipun hal ini tidak pernah terbukti secara langsung.
Love telah menuai kritik selama bertahun-tahun karena sering tampil di atas panggung bersama bandnya Hole dalam keadaan sangat mabuk, serta karena perseteruannya yang sangat terbuka dengan mantan drummer Nirvana dan vokalis band Foo Fighters saat ini, Dave Grohl. Salah satu titik terendah dalam hidupnya terjadi pada tahun 1995, ketika Love menghadiri MTV Video Music Awards. Saat tiba di sana, sepertinya dia melihat bahwa Madonna sedang diwawancarai oleh Kurt Loder, dan dia memutuskan untuk ikut tampil di depan kamera tanpa diundang. Pertama, dia mulai melemparkan kotak bedak ke arah penyanyi itu yang dia keluarkan dari tas tangannya. Madonna terlihat memandang Love dengan bingung yang tampaknya dianggap Love sebagai undangan untuk bergabung dalam wawancara, padahal sebenarnya tidak. Madonna meminta Loder untuk tidak mengundang Love ke atas panggung dan terdengar berkata, Courtney Love sangat butuh perhatian saat ini. Dia duduk di salah satu kursi dan sepenuhnya mengambil alih wawancara, yang jelas membuat Madonna kesal. Dia mengabaikan ruang pribadi semua orang dan membandingkan sepatunya dengan milik Madonna. Dia kemudian berbicara tentang bekerja di rumah sakit dan menjadi terkenal, tetapi sebagian besar yang dikatakannya terdengar seperti ocehan daripada kalimat yang jelas. Menjadi jelas bahwa dia sangat mabuk, dan tak lama kemudian kedua penyanyi itu terlibat dalam perang kata-kata. Madonna menyebutkan kecanduan Love terhadap zat terlarang, tetapi komentarnya tampaknya tidak diperhatikan oleh Love yang terus saja mengoceh. Publisis Madonna akhirnya memutuskan untuk turun tangan, dan saat dia menemani sang penyanyi turun dari panggung, Madonna terlihat melemparkan ciuman ke arah Love. Jelas menunjukkan bahwa dia keluar sebagai pemenang dalam pertengkaran selama 4 menit itu. Pada saat yang sama, Love terpeleset ke belakang lalu jatuh dari kursinya, dan Loder segera membantunya. Hal ini membuat wawancara berakhir secara tiba-tiba saat kamera diarahkan menjauh dari kejadian tersebut, membantu Love menjaga sebagian martabatnya. Insiden ini menjadi terkenal di industri musik, dan Madonna kemudian menulis bahwa perilaku Love hari itu adalah alasan lain untuk menjauhi zat-zat terlarang. Nomor 5. Joan Rivers, aktris, komedian, produser, dan pembawa acara terkenal, meninggal dunia pada bulan September 2014 di usia 81 tahun. Dia adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman dan terkenal. Pewawancara yang produktif, itulah sebabnya dia tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama wawancara dengan Frederica Whitfield dari CNN hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal. Pada saat itu, Rivers adalah pembawa acara sebuah acara bernama Fashion Police, yang konsepnya adalah mengundang beberapa selebriti ke studio, lalu mereka akan melihat busana selebriti lain di karpet merah. Tapi, dia juga sedang mempromosikan bukunya, Diary of a Mad Diva. Meskipun Fashion Police mungkin terlihat seperti hiburan ringan, acara itu biasanya berubah menjadi rentetan hinaan dan mengejek pilihan busana orang lain. Rivers akan menjadi pembawa acara tersebut sampai dia meninggal, dan itu menjadi pemicu untuk wawancara yang intens dengan Frederica Whitfield. Awalnya pertemuan itu tampak berjalan sesuai rencana saat kedua wanita tersebut membahas karir Rivers dan hal-hal yang sedang terjadi dalam hidupnya. Namun satu pertanyaan mengubah seluruh suasana wawancara dan Whitfield tidak mampu memulihkannya. Ketika diberitahu bahwa acara Fashion Police miliknya dianggap berniat jahat, Rivers tampak tilas kesal dan menyatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat kepada sesama selebriti sambil menambahkan bahwa dia hanya mengatakan kebenaran saat mengkritik pilihan pakaian mereka. Selanjutnya dia menyoroti fakta bahwa Rivers mengenakan mantel bulu asli di sampul buku barunya, padahal selama bertahun-tahun dia mengaku sebagai aktivis hak-hak hewan. Rivers menanggapi dengan bertanya apakah Whitfield mengenakan sepatu kulit asli dan kemudian menyuruh wawancara itu untuk diam. Apakah Whitfield salah membaca situasi masih belum diketahui, tetapi dia terus menekan masalah itu, yang akhirnya membuat Rivers benar-benar kehilangan kesabaran. Dia melanjutkan dengan mengamuk, menyatakan bahwa wawancara itu telah menjadi wawancara yang bersifat defensif. Dan Whitfield melakukan segala yang dia bisa untuk meredakan masalah itu, tetapi Rivers sudah cukup dan langsung melepas earphone-nya, mengumumkan bahwa dia akan pergi. Sebelum melakukannya, dia menegaskan bahwa pewawancara hanya bersikap negatif dan menambahkan bahwa bulu pada mantelnya sudah berusia 15 tahun pada saat itu. Dia kemudian membanting bukunya dan pergi begitu saja, meninggalkan Whitfield yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nomor 4. Banyak pegulat profesional seperti John Cena, The Undertaker, Stone Cold Steve Austin telah menyatakan bahwa pertanyaan paling menjengkelkan yang mereka terima saat wawancara adalah apakah profesi yang mereka pilih itu palsu. Mereka telah menjelaskan berkali-kali bahwa meskipun ceritanya memang sudah diatur, aksi di atas ring sangat berbahaya dan bisa dengan mudah menyebabkan seseorang terluka parah atau bahkan lebih buruk seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Pada pertengahan tahun 90-an, gulat profesional lebih populer dari sebelumnya. Dan salah satu bintang paling ikonik olahraga ini, The Undertaker,
duduk untuk wawancara dengan acara TV Good Morning Kuwait bersama rekan sesama bintangnya, Vader. Keduanya telah melakukan perjalanan ke Kuwait untuk mempromosikan tur WWE di Timur Tengah, dan mereka diwawancarai oleh pembawa acara, Bassam Al-Auta, yang tampaknya tidak terlalu mengetahui tentang gulat profesional. Dia melakukan kesalahan dengan menanyakan kepada The Undertaker apakah gulat itu palsu, dan langsung terlihat jelas bahwa sang bintang tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Dia berusaha tetap profesional dan memberikan jawaban panjang, menjelaskan bahwa gerakan-gerakan sudah diatur sebelumnya, tetapi cedera yang terjadi sangat nyata dan risikonya sangat besar. Othman tampak menerima jawaban ini, tetapi saat sedang mengajukan pertanyaan berikutnya, Vader tidak bisa lagi diam dan terdengar berkata, "Rekan saya yang cerdas, juara kelas berat dunia, adalah orang yang sangat diplomatis." Mungkin saya tidak terlalu diplomatis. Sebenarnya, saya merasa pertanyaan dan komentar Anda menghina apa yang saya lakukan. Dia menyatakan bahwa dia ingin menjawab pertanyaan yang sama karena pembawa acara tidak pernah memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia menyatakan bahwa kebanyakan pria tidak bisa naik ke ring seperti yang dia lakukan setiap hari. Dan jika mereka bisa, itulah yang akan mereka lakukan. Saat Usman mencoba menjawab, Vader tiba-tiba melompat dari kursinya dan menarik dasi sang pembawa acara, lalu bertanya apakah situasinya saat ini terasa palsu. Dia kemudian mengundang Usman untuk datang ke ring malam itu dan menghadapinya. Tetapi, sang pembawa acara yang terlihat sangat ketakutan memintanya untuk tenang. Vader melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak datang ke sana untuk dihina, sebelum akhirnya melepaskan dasi Usman dengan kasar. Hingga hari ini, momen itu tetap menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah wawancara gulat, yang mengakibatkan Vader ditahan oleh polisi selama 10 hari. Nomor 3. Salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, melakukan wawancara langsung bersama Bob Costas pada tahun 2001. Dan apa yang terjadi hari itu masih dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu konfrontasi langsung paling eksplosif dalam sejarah siaran olahraga di TV kabel. Wawancara itu kemungkinan berubah menjadi buruk karena McMahon tidak terbiasa menerima kritik. Karena ia adalah salah satu pendiri federasi olahraga paling sukses sepanjang sejarah. Pada tahun 2018, ia mendirikan FXL, sebuah liga sepak bola yang diharapkan McMahon dapat bersaing dengan NFL. Itu adalah usaha patungan antara WWE dan NBC. Dan pertandingan pertama antara Las Vegas Outlaws dan New York New Jersey Hitmen dimainkan pada tanggal 3 Februari 2001. Idenya memang unik, tetapi seperti yang sering terjadi pada olahraga yang penuh gimmick, para penggemar segera mulai merasa bosan. Dan dengan alur cerita WWE yang saat itu menonjol mulai terasa basi, McMahon berada di bawah tekanan besar. Pada saat inilah dia duduk bersama Costas, dan setelah memperkenalkan tamunya, sang pembawa acara langsung menyebutkan bahwa rating XFL turun 75% dari minggu pertama mereka. Dan dia menyatakan bahwa pertandingan-pertandingan tersebut menyamai rating prime time terendah yang pernah ada di televisi jaringan, dan bertanya apakah McMahon bisa menjamin akan ada lebih banyak pertandingan di tahun berikutnya. Jawabannya adalah tidak. McMahon kemudian menyatakan bahwa dia menjadi kesal karena Costas tidak bisa tetap pada topik, dan karena sudah jelas bahwa dia entah bagaimana mencoba mendiskreditkan McMahon dengan alasan yang tidak diketahui. Costas terus-menerus memotong jawabannya dan menurut McMahon bersikap seolah-olah dia lebih baik darinya. Pada satu titik setelah kembali dipotong, McMahon duduk condong ke depan di kursinya dan mengatakan kepada Costas untuk menutup mulutnya sementara dia menjawab pertanyaannya. Dia menambahkan bahwa Costas tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan dan kemudian menyebut acara itu sebagai program interupsi Bob Costas. Costas menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk membuat McMahon tetap waspada. Dia kemudian kembali memotong untuk mengakhiri wawancara, dan McMahon kemudian menyatakan bahwa jika Costas sedikit lebih besar, kemungkinan dia akan menghadangnya di televisi secara langsung. Nomor 2. Robert Blake memulai debut aktingnya saat masih anak-anak dalam sebuah film pendek berjudul Joy Scouts yang dirilis pada tahun 1939. Setelah itu, ia memiliki karir yang sukses dan penuh cerita di industri film, namun hidupnya tidak lepas dari kontroversi. Banyak orang percaya Blake bertanggung jawab atas meninggalnya istrinya, Bonnie Lee Beckley, pada tahun 2001. Namun hal ini tidak pernah terbukti, dan kasusnya masih tercatat oleh pihak berwenang sebagai misteri yang belum terpecahkan. Blake adalah satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut, namun kesalahannya tidak pernah bisa dibuktikan. Kemudian diputuskan bahwa dia memang bertanggung jawab atas kematian istrinya dan diperintahkan untuk membayar sejumlah 30 juta kepada keluarga Beckley. Pada tahun 2012, dia setuju untuk diwawancarai oleh Piers Morgan yang kontroversial karena dia ingin mempromosikan memoir yang dia terbitkan sendiri berjudul Tales of a Rascal.
Ketika Morgan mulai mengajukan pertanyaan tentang kasus istrinya, suasana di studio berubah, dan jelas bahwa Blake mulai marah. Dia menyatakan bahwa dia setuju untuk berbicara dengan siapapun yang tertarik dengan bukunya, meskipun dia menambahkan bahwa dia telah membebaskan Morgan dari kesepakatan itu karena dia percaya wawancara tersebut akan berjalan dengan baik. Blake kemudian bertanya kepada Morgan apakah dia tahu mengapa dia ditangkap, yang kemudian dijawab oleh pewawancara, "Beritahu saya." Sebagai tanggapan, Blake hanya berkata, "Ya, sebelum kamu mulai bertanya, lakukan risetmu." Berhasil menghindari pertanyaan tersebut dalam prosesnya. Blake kemudian menjelaskan bahwa Beckley telah menyakiti banyak orang selama hidupnya dan menambahkan bahwa tidak ada yang pernah bisa menemukannya ketika dia dibutuhkan karena dia tinggal di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda, membawa 15 kartu identitas dan memiliki 15 kartu kredit. Kemudian setelah mereka menikah, semua orang tiba-tiba tahu di mana pasangan itu tinggal dan hanya beberapa minggu kemudian dia kehilangan nyawanya. Dia menyuruh Morgan untuk memikirkan hal itu sejenak, semakin kesal seiring berjalannya wawancara. Wawancara itu dipenuhi kata-kata kasar karena Blake terus-menerus menegur Morgan dan pada satu titik dia menuduh pewawancara itu menghina dirinya dengan menanyakan pertanyaan tentang kasus istrinya. Morgan tetap tenang, bertanya kepada Blake apakah dia waras, dan Blake membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyebutnya pembohong. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan dialog dari film dan bukunya serta menuduh pewawancara menurut kata-katanya sama saja seperti polisi, yang menurutnya ingin melihat dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Nomor 1. Pada tahun 1987, aktor terkenal Sean Connery setuju untuk tampil di acara Bincang-Bincang 2020, di mana dia diwawancarai oleh Barbara Walters. Alasan wawancara tersebut adalah untuk membahas karir akting dan filosofi pribadi Connery, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa Walters memiliki pertanyaan lain dalam pikirannya. Dia merasa keberatan dengan wawancara cetak sebelumnya di mana Connery menyatakan bahwa dia tidak melihat ada yang salah dengan menyerang seorang wanita jika wanita tersebut histeris dan tidak bisa ditenangkan. Dia mencoba membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerang seorang wanita dengan cara yang sama seperti dia menyerang seorang pria. Dan pada saat itu, hanya sedikit orang yang tampaknya memperhatikan. Komentarnya baru muncul kembali saat wawancara terkenal dengan Walters, dan dia tampaknya tidak senang dengan kenyataan itu. Walters mengulang kembali komentar yang pernah dia buat dan bertanya apakah Connery masih ingat apa yang dia katakan bertahun-tahun lalu. Dia menyatakan bahwa dia ingat dan dia masih memegang teguh kata-kata itu. Walters yang terlihat terkejut dengan hal ini bertanya apakah menurutnya perilaku itu bisa diterima, dan Connery menjawab bahwa dia tidak menganggap itu baik atau buruk. Dia menjelaskan bahwa menurutnya hal itu sepenuhnya tergantung pada situasinya dan apakah tindakan seperti itu memang diperlukan. Dia kemudian bertanya situasi seperti apa yang membenarkan hal itu, dan Connery menjawab bahwa ketika seorang wanita tidak mau melepaskan suatu masalah yang menurutnya sangat sering terjadi, mungkin itu diperlukan. Walters jelas merasa jijik dengan pernyataan Connery dan menambahkan bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk menerima ribuan surat keluhan dari penonton yang tersinggung setelah menonton wawancara tersebut. Connery kemudian menyatakan bertahun-tahun setelahnya bahwa acara tersebut telah diedit untuk membuatnya terlihat buruk dan hanya 20 menit dari diskusi selama 2 jam yang ditayangkan. Dia menambahkan bahwa dia sedang berusaha menjelaskan kepada Walters bahwa akan jauh lebih merugikan jika menyakiti seseorang secara psikologis daripada secara fisik, dan menegaskan kembali bahwa dia telah menjelaskan hal ini dalam sebuah buku yang dia tulis. Dia percaya bahwa komentarnya selama wawancara itu telah diambil di luar konteks dan merasa seolah-olah dia dipancing oleh Walters untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman baginya. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua video terbaru kami. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.